Ajaran tersebut merupakan satu dari sekian banyaknya ajaran yang diajarkan Buddha. Lantas, Buddha bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah gelar. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti seseorang yang terjaga. Apa yang disadari oleh seorang Buddha adalah hakikat sejati dari realitas. Sederhananya, Buddhisme mengajarkan bahwa kita semua hidup dalam kabut ilusi yang diciptakan oleh persepsi yang salah dan ketidakmurnian, kebencian, keserakahan, ketidaktahuan. Seorang Buddha adalah orang yang terbebas dari kabut tersebut. Konon, ketika seorang Buddha meninggal, ia tidak terlahir kembali, melainkan memasuki kedamaian nirwana, yang bukan surga, melainkan keadaan eksistensi yang telah berubah. Seringkali ketika seseorang menyebut Buddha, itu merujuk pada tokoh historis yang mendirikan agama Buddha. Tokoh ini awalnya bernama Siddhartha Gautama, yang hidup di wilayah yang sekarang lebih dikenal sebagai India Utara dan Nepal, sekitar 25 abad yang lalu. Kelahiran Siddhartha Gautama di Lumbini, Nepal, sekitar tahun 567 sebelum Masehi. Ia adalah putra seorang raja yang dibesarkan dalam kemewahan yang terlindungi. Ia menikah dan memiliki seorang putra. Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun ketika hidupnya berubah. Saat menaiki kereta kuda di luar istananya, ia pertama kali melihat orang sakit, lalu seorang pria tua, lalu sesosok mayat. Hal ini cukup mengguncang jiwanya hingga ke lubuk hatinya. Ia menyadari bahwa status istimewanya tidak akan terlindungi dari penyakit, usia tua, dan kematian. Kemudian sang pangeran meninggalkan kehidupan duniawinya dan memulai pencarian spiritual. Ia mencari guru dan menghukum tubuhnya dengan praktik-praktik asketis seperti puasa ekstrem yang berkepanjangan. Diyakini bahwa menghukum tubuh adalah cara untuk meninggikan pikiran dan membuka pintu kebijaksanaan ditemukan di ambang kematian. Namun setelah 6 tahun menjalaninya, sang pangeran hanya merasakan frustasi. Akhirnya, dia menyadari bahwa jalan menuju kedamaian adalah melalui disiplin mental di Bodh Gaya di negara bagian Bihar, India modern. Ia duduk bermeditasi di bawah pohon ficus atau dikenal juga dengan pohon Bodhi hingga ia terbangun atau mencapai pencerahan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Buddha. Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajar orang-orang bagaimana mencapai pencerahan bagi diri mereka sendiri. Ia menyampaikan khutbah pertamanya di Sarnath yang sekarang dekat Benares, lalu berjalan dari desa ke desa, menarik banyak murid di sepanjang jalan. Dan pada akhirnya ia mendirikan ordo asli para biarawati dan biksu Buddha yang banyak diantaranya juga menjadi guru besar. Ia wafat di Kushinagar yang sekarang terletak di negara bagian Uttar Pradesh di India Utara sekitar tahun 483 sebelum Masehi. Dari perjalanan itu, lahirlah 20 pelajaran hidup dari Buddha yang akan mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Setiap tindakan dimulai dari pikiran. Jika pikiran kita baik, hidup kita akan mengarah ke arah yang baik. Tetapi jika pikiran kita dipenuhi rasa iri, amarah, atau keserakahan,
maka hidup kita akan terasa berat. Pikiran itu seperti tanah yang kamu tanami. Jika kamu menanam benih bunga, bunga yang akan tumbuh. Tetapi jika kamu menanam duri, maka tanganmu sendiri yang akan terluka. Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu lahir dari pikiran. Jadi, jagalah pikiran kita seperti kita menjaga sebuah kebun yang indah. Bersihkanlah kebun itu dari rumput liar, karena kebun itu adalah hati kita sendiri. Banyak orang mencari kedamaian dengan berpergian jauh, membeli barang yang mahal, atau mengejar pengakuan. Namun semakin mereka mencari keluar, semakin jauh mereka dari kedamaian sejati. Kedamaian sejati bukan tempat yang bisa kamu datangi, tapi keadaan hati yang bisa kamu ciptakan. Seperti danau yang tampak berombak di permukaannya, tapi di dasar airnya tetap tenang. Begitu pula hati, di tengah badai kehidupan, selalu ada ruang sunyi yang tenang jika kamu mau menyelaminya. Ketika kamu berhenti mencari di luar, kamu mulai menemukannya di dalam. Terkadang kita berpikir bahwa bertahan itu tanda kuat, padahal tidak selalu. Ada saatnya melepaskan jauh lebih berani daripada bertahan. Bayangkan, kamu sedang memegang tali yang menjerat tanganmu. Semakin kuat kamu menggenggam, semakin perih rasanya. Tapi ketika kamu melepaskan, rasa sakit itu perlahan hilang. Begitu pula dalam hidup. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kamu cukup bijak untuk tidak menyakiti diri sendiri demi sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Setiap keinginan yang tak terkendali melahirkan penderitaan. Ketika kita ingin lebih banyak, lebih cepat, lebih besar, lebih segalanya, kita lupa bersyukur. Bayangkan kamu sedang menggenggam air dengan tanganmu. Semakin kamu mencoba menggenggam erat, air itu justru mengalir keluar di sela-sela jari. Begitu pula dengan hidup. Semakin kamu memaksakan semuanya berjalan sesuai keinginanmu, semakin sulit rasanya menemukan kedamaian. Belajarlah menikmati apa yang ada, karena kadang yang kamu cari sudah ada di depan mata. Hanya kamu terlalu sibuk mengejar yang lain. Buddha berkata, jangan tinggal di masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiranmu pada saat ini. Banyak dari kita hidup dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan yang bahkan belum terjadi. Padahal hidup hanya berlangsung di satu tempat, yaitu sekarang. Bayangkan, kamu sedang minum secangkir teh hangat. Jika kamu terus memikirkan masa lalu atau masa depan, tehnya akan dingin sebelum kamu sempat menikmatinya. Begitu pula hidup. Kehidupan bukan tentang menunggu momen besar, tapi tentang menghargai momen-momen kecil, nafas yang tenang, matahari pagi, senyum sederhana. Kamu tidak perlu menjadi kaya atau menjadi pintar untuk berbuat baik. Kebaikan bisa sekecil senyuman atau sekedar mendengarkan seseorang tanpa menghakimi. Kebaikan itu seperti lilin. Ketika satu lilin menyalakan lilin lainnya, cahayanya tidak berkurang, justru semakin terang. Dan di dunia yang sering gelap oleh kebencian, setiap tindakan baik, sekecil apapun, bisa jadi cahaya bagi orang lain.
Oleh karena itu, sering-seringlah menebar kebaikan. Belas kasih Buddha tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk setiap makhluk hidup. Karena yang bernafas merasakan kehidupan. Bayangkan air hujan yang turun dari langit. Ia tidak memilih tanah mana yang ingin ia basahi. Ia hanya memberi tanpa membeda-bedakan. Begitu pula kasih sejati. Ia tidak menanyakan siapa yang pantas. Karena cinta sejati tidak menghitung balasan. Amarah itu seperti bara api di tangan. Kamu pikir kamu sedang melemparnya kepada orang lain, padahal tanganmu sendiri yang terbakar lebih dulu. Tidak mudah memadamkan amarah, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menyiramnya dengan ego. Saat kamu marah, tarik nafas, diam sejenak, dan ingat, setiap badai pasti berlalu. Tapi kata-kata yang diucapkan dalam amarah bisa tinggal selamanya. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang dari rumah yang besar, pekerjaan yang hebat, atau pasangan yang ideal. Tapi percayalah, semua ini hanya sementara. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang bersyukur, dari kemampuanmu untuk melihat cahaya kecil di tengah gelapnya hari, seperti bunga teratai yang tumbuh dari lumpur. Kebahagiaan sejati justru sering muncul dari hati yang pernah terluka, tapi memilih untuk tetap mekar. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar, tapi lebih banyak orang yang mau memahami dan memaafkan. Belas kasih bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan batin. Seperti pohon yang tetap memberi teduh bahkan kepada orang yang menebangnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Daun yang hijau hari ini akan gugur esok hari. Anak-anak tumbuh menjadi dewasa dan waktu mengubah segalanya. Buddha mengingatkan bahwa penderitaan sering muncul karena kita menolak perubahan. Kita ingin sesuatu yang tetap sama, ingin orang yang kita sayangi tidak berubah, ingin masa bahagia tidak pernah berakhir. Tetapi hidup ibarat sungai. Airnya tidak pernah sama dua kali. Kamu bisa berdiri di tempat yang sama, tapi air yang mengalir di kakimu sudah berbeda. Ketika kamu memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, kamu berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersamanya dengan tenang. Sebab yang menolak perubahan akan lelah, tapi yang menerima akan damai. Dalam hidup, banyak orang mencari sosok untuk diikuti, baik itu guru, pemimpin, bahkan idola. Tapi Buddha berkata, "Be your own light." Artinya, jadilah terang bagi dirimu sendiri. Gunakan kebijaksanaanmu untuk menuntun langkahmu, bukan hanya mengikuti langkah orang lain. Bayangkan kamu berjalan di malam hari dengan lentera di tangan. Lentera itu adalah kesadaranmu. Selama kamu menjaganya tetap menyala, kamu tidak akan tersesat, walaupun jalan di depan masih gelap. Terkadang kamu boleh mendengarkan nasihat orang lain, tapi keputusan terakhir selalu ada di dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah kebenaran pribadi kamu tinggal. Dunia modern mengajarkan kita untuk ingin semuanya cepat. Cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui. Tapi Buddha mengingatkan bahwa kesabaran adalah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Seperti petani yang menanam benih, ia tidak memarahi tanah karena benihnya belum tumbuh besok pagi. Ia tahu setiap benih punya waktunya sendiri untuk bersemi. Begitupun hidup. Tidak semua hal akan datang saat kamu mau. Tapi kalau
kamu bersabar, hasilnya akan datang pada waktu yang tepat. Bukan waktu yang kamu inginkan, tapi waktu yang kamu butuhkan. Kesabaran mengajarkan kita untuk mempercayai proses, karena keindahan tidak lahir dari terburu-buru, tapi dari ketenangan yang terus dirawat. Iri hati seperti racun yang pelan-pelan menggerogoti kebahagiaanmu. Saat kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu sedang melupakan betapa uniknya jalan hidupmu sendiri. Bayangkan dua bunga tumbuh di taman yang sama. Satu mekar di musim semi, satu di musim panas. Apakah bunga yang mekar lebih dulu lebih indah? Tidak. Mereka hanya berbeda waktu, tetapi tetap cantik di musimnya masing-masing. Begitu juga kamu. Hidupmu punya waktunya sendiri untuk mekar. Jadi jangan iri dengan orang lain. Cukup rawat dirimu, dan ketika tiba waktunya, kamu juga akan bersinar dengan caramu sendiri. Saat seseorang berteriak kepadamu, membentak atau menyakiti hatimu, naluri pertamamu mungkin ingin membalas. Tidak apa, karena itu manusiawi. Tapi di sanalah ujian kesadaran dimulai. Buddha berkata, kemarahan tidak bisa dipadamkan dengan kemarahan. Ia hanya bisa dipadamkan dengan kedamaian. Diam bukan berarti kalah, tetapi diam adalah cara untuk menambah bara dalam api. Seperti air yang menenangkan api, diam dan kesabaranmu mampu menenangkan situasi yang panas. Ingat, ketika kamu tidak perlu membahas setiap kata yang menyakitkan, karena tidak semua pertarungan perlu kamu menangkan. Terkadang, kemenangan sejati adalah saat kamu memilih untuk tenang. Banyak orang yang mengejar kemewahan tanpa sadar kehilangan kedamaian. Padahal kebahagiaan sejati sering hadir dalam hal-hal yang sederhana. Aroma kopi di pagi hari, tawa teman lama, atau waktu hening untuk duduk tanpa beban. Semua itu berharga. Meski tidak berlabel mahal, seperti bunga liar di tepi jalan, ia tidak perlu dipuji untuk mekar. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi hidup dengan cukup tanpa dikuasai keinginan yang tidak ada habisnya. Karena semakin sedikit yang kamu butuhkan, semakin luas ruang di hatimu untuk bersyukur. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Buddha mengajarkan bahwa cinta tanpa kesadaran akan berubah menjadi keterikatan, dan keterikatan akan menimbulkan penderitaan. Bayangkan ada seekor burung yang kamu cintai. Kalau kamu terlalu takut kehilangannya, kamu akan memenjarakannya di dalam sangkar. Tetapi cinta sejati adalah ketika kamu membuka sangkarnya dan tetap tersenyum saat dia terbang. Karena kamu tahu, cinta tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk menjadi doa yang tulus. Cinta orang lain, tapi jangan biarkan hidupmu bergantung padanya. Karena cinta yang sehat tidak menuntut untuk memiliki, tapi memberi tanpa pamrih. Kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai lebih dalam daripada sebuah pedang. Buddha mengajarkan, sebelum berbicara, tanyakan 3 hal pada dirimu. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Karena kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah cermin hatimu. Seperti gema di lembah, apa yang kamu ucapkan kepada orang lain, pada akhirnya akan kembali kepadamu. Gunakan ucapanmu untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Sebab lidah yang lembut bisa menenangkan hati yang paling keras. Dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Jika hatimu gelisah, maka dunia terlihat kacau.
Tapi jika hatimu tenang, bahkan badai terasa indah. Seperti danau yang memantulkan langit. Jika airnya keruh, langit pun tampak gelap. Padahal langit itu tetap biru. Begitu juga dirimu. Ketika kamu mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu takutkan, kamu mulai memahami bahwa semua yang terjadi di luar hanyalah pantulan dari dalam. Jadi sebelum ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah cara pandangmu melihatnya. Kadang kita terjebak pada kesalahan masa lalu, merasa gagal, atau menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi Buddha berkata, setiap pagi kita dilahirkan kembali. Yang kita lakukan hari ini adalah yang paling penting. Bayangkan matahari yang terbit setiap pagi. Ia tidak membawa awan kemarin, tidak memikul badai yang semalam. Ia hanya bersinar, memberikan cahaya baru. Begitu juga hidup. Hari ini adalah lembaran baru. Kamu bisa memilih untuk menulis kisah yang lebih baik. Tidak peduli seberapa berat kemarin, kamu selalu bisa memulainya lagi dari sekarang.